Kalau kalian tidak bisa membagi waktu dan tidak menetapkan skala prioritas, maka apa yang kalian kerjakan itu sia-sia. Kita treat mereka sebagai adult to adult. Saya selalu bilang, makan nggak makan, pokoknya kamu turun ke bawah, duduk di meja makan. 2 sekarang menjadi 5, dan menjadi 2. Uang dia akan kembali satu-satu masing-masing, dan selesai. Oke, halo, shalom semuanya. Happy banget akhirnya saya Ronald kembali lagi bersama dengan kalian. Hari ini saya sudah kedatangan 2 orang yang sangat luar biasa, ini sangat menginspirasi lagi untuk saya pribadi ya. Teman-teman, ini kita sudah kedatangan ini bro atau om nih, saya panggilnya dia. Panggilnya kakak dong. Oke, di sini kita ada Om Hasnul Setiawan Gani dan juga Lim Ita Santi. Thank you banget untuk kesediaannya. Gimana tadi di sini macet? Enggak sih ya. Enggak ya. Kebetulan kan saya kerja dekat sini, jadi saya tahu lah apa yang beda dengan daerah-daerah. Oke. Tapi hari Minggu kayaknya lebih ini ya, lebih better ya, much better ya. Oke. Nah, mau ngobrol-ngobrol nih kita nih. Dari Om Tante sendiri boleh info nggak nih ke teman-teman di sini, pas Putri di sini, backgroundnya apa sih? Mungkin dari ladies first dulu nih, gimana nih? Iya. Saya lulusan Atmajaya, Oke. Fakultas Ekonomi. Sekarang saya hanya ibu rumah tangga. Oke. Sebelumnya pernah bekerja dulu? Bekerja sampai 9 tahun, sampai anak kedua saja. Karena setelah mempunyai anak ketiga, saya berhenti dan total menjadi ibu rumah tangga. Oke. Kalau Om? Saya sama-sama anak Jaya, ketemu di kampus. Oh, ketemu di kampus. Ini Cita Lokasi berarti ya? Cinlok. Dan jadi korban gitu kan. Saya kuliah teknik, saya kerja di sekitar Tangerang. Oke. Masih baru sih saya kerja, baru 32 tahun. Luar biasa. Oke. Di bidang yang sama, fokus. Di bidang sama fokus ya. Oke. Wow. Om Tata boleh info nggak nih? Usia perkawinan kalian berapa nih? Menginjak usia 30 tahun. 30 tahun. Wow, luar biasa. Baru 30 tahun ya. Berarti kemarin perak di mana nih? Di pestain nggak? Anak-anak kebetulan agak jauh ya, jadi susah. Jadi susah? Untuk manajemen. Oke. Oke. Tinggal diatur. Nah, Om Tante boleh info nggak nih? Anaknya berapa sih, Tante? Anak 3, putri semua. Putri semua, oke. Yang paling besar umur 26 tahun, yang kedua 25 tahun, dan yang paling bungsu 20 tahun. Tapi kelihatannya muda banget ya Om Tante, ini Luar biasa. Bukan kelihatan, memang muda. Luar biasa. Oke, berarti Om kan seorang profesional ya? Ya. Berarti dulu Tante awalnya kerja di tempat sama dengan Om? Beda. Oh, beda. Oke, and then setelah 9 tahun bekerja, pada saat memutuskan untuk oke deh saya jadi full time untuk ibu rumah tangga. Karena waktu itu setelah anak kedua, saya kan hamil anak 3. Oh, langsung? Itu kan enggak sih, beda 4 tahun. Oke. Tapi karena problemnya saya dengan pengasuh, waktu itu kan saya perlu, karena anak saya 3, jadi saya perlu seorang ini untuk membantu saya. Tapi ternyata saya kendala di situ. Jadi ada yang baru masuk berapa lama, kayaknya nggak cocok gitu kan. Iya, benar. Setelah dipikir-pikir sama suami saya bilang apa sebaiknya saya berhenti dulu untuk bekerja dan saya fokus menjadi ibu rumah tangga. Nah, respon dari Om kemarin gimana? Masih inget kan di dulu ini udah Udah lewat. Enggak. Ya memang saya minta istri saya supaya berhenti. Oh, jadi dari Omnya dulu berarti yang request ke istri Tante nih ya? Karena masuk anak ketiga, saya pikir kan kesibukan sudah bertambah ya dulu. Kebetulan kan juga sibuk pagi, pulang sore, anak-anak juga di rumah sama suster kan kesian gak yang handle lah. Yes, Jadi saya bilang ya udah, kita mesti decide gitu kan. Ya si tante akhirnya yang follow. Oke. Nah, kebetulan banget nih teman-teman, hari ini materinya tuh adalah first thing first nih. Jadi kita tahu ya, namanya kita pas putri muda nih, banyak yang kewalahan dengan namanya time management. Oke. Banyak yang ngerasa 24 jam ini tuh nggak cukup untuk bisa memenuhi semuanya. Rasanya kok
banyak di kerjaan lah, atau keluarga tidak terhandle, hobi saya juga misalnya nggak terhandle nih. Makanya ini kebetulan ini ada senior kita nih yang luar biasa nih, pasti kita yakin bisa dapat inspirasi ya. Nah, Om Tata boleh gimana nih pendapat Om tentang kalau zaman sekarang kan, khususnya Pak Sutri kan mungkin starting dari sama seperti kalian ya, dua-duanya kerja. Ya. Tapi seiring dengan berjalan waktu ya, kalau yang pengalaman di saya, karena kondisi tidak memenuhi dari segi ekonomi ya pastinya ya. Jadi istri ada beberapa yang memang mau di rumah pun akhirnya tidak bisa. Gimana tanggapan dari Om dan Tata nih kalau dari dulu deh? Sebenarnya dulu pun saya berpikir begitu, maksudnya dengan penghasilan dari si Om kayaknya nggak cukup kali gitu ya. Oke, saya kan sampai anak kedua saya berusaha untuk bekerja, ya kan. Tapi ya karena kendala itu saya memberanikan diri, kami berdua memberanikan diri. Saya fokus jadi ibu rumah tangga ya, sebagai si Om sebagai yang terima gaji sendiri jadinya ya. Yes. Jadi ya kita berusaha untuk mencukupi gitu loh. Berusaha ya udah kita usahakan apa yang kita si Om dapat ya kita usahakan sebaik mungkin, jangan sampai melebihi pendapatan. Oke. Jadi kita intinya mungkin saya pikir mesti pintar ngatur ya. Jadi berapapun penghasilan yang kalian terima, yang kamu terima, selama kamu tidak bisa memanage dengan baik, pasti akan habis. Karena saya berdua waktu saya menikah, saya sepakat bahwa at least sepertiga dari penghasilan itu kita mesti saving, kita mesti simpan. Oh, sepertiga dari Ya, itu wajib. Untuk apa di savingnya Om? Ada masa depan kita berdua, masa depan anak-anak, karena kan anak saya 3 dan saya sudah yakin bahwa dengan anak 3 itu cost akan terus bertambah, gitu. Ya kan, sampai inflasi segala macam. Jadi kalau kita nggak saving dari kita pertama kali menikah, kita nabung sama-sama, itu saya hanya khawatir kok kayaknya berat depan. Gitu. Jadi kita mesti mengatur sejak awal pada waktu mulai pernikahan apa yang kita mau lakukan. Berikut juga pengaturan waktu. Dulu terus terang aja saya ngatur karena saya bekerja, ya kan. Kemudian saya mengatur gini, saya ngitung usia saya berapa saat itu waktu punya anak pertama, dan saya sudah merencanakan pada waktu saya retire, anak saya sudah selesai kuliah. Saya ngitung. Jadi usia saya waktu menikah umur berapa, anak pertama umur berapa, anak pertama ditambah dengan 17-18 tahun, melewati SMA plus 5 tahun. Jadi saya ngitung, maka saya paling lama usia saya anak kedua sebenarnya itu anak saya saya usia 55 tahun. Tapi Tuhan merencanakan lain. Tuhan punya rencana lain terhadap hidup saya berdua. Saya dikasih bonus lagi. Saya 3 putri. Oke, nah kan orang banyak bilang ya kalau orang berusaha itu waktu lebih fleksibel nih. Nah, saya melihat Om dan Tante ini kan luar biasa ya, khususnya Om saya pribadi ya sebagai sama seorang ayah ya, itu bisa meluangkan waktu yang ya, luar biasa. Gitu saya melihat kualitas hidup keluarga Om dan Tante itu sangat inspiring banget buat saya gitu. Itu gimana sih Om? Karena orang bilang kan kerja itu kan kadang-kadang juga nggak cukup cuman ya 8 jam atau 9 jam ya. Banyak juga kan kita mesti overtime gitu ya. Itu gimana Om menyiasatinya? Pada saat awal-awal apa sekarang gimana gitu loh? Boleh di-sharing nggak? Pada saat Om starting masih muda nih ya, kan ini kan masih banyak nih pas Sutri muda nih. Gimana menyiasatinya supaya nggak ya kita hidup untuk bekerja seperti itu. Keluarga kita malah jadi yang di nomor 2 kan. Ya kalau saya dengan si Tante sudah sepakat family first. Oke. Apapun yang terjadi harus family first. Itu satu. Nomor 2, kalau bicara time management buat saya pribadi, karena kebetulan saya kerja di factory dan kebetulan juga perusahaan Jepang. Jadi Jepang itu terbiasa dengan time management. Jadi kalau you sampai harus overtime, berarti something wrong with your time management. Itu yang saya dididik begitu oleh orang-orang Jepang. Jadi sejak itu saya mencoba mengatur waktu, melatih diri saya bagaimana saya bisa membagi waktu. Karena kita bekerja 8 jam, 1 jam kita break. Jadi selama waktu yang tersedia itu, kita mesti pinter-pinter membagi waktu kita secara profesional. Jadi setiap pagi kalau pengalaman saya kerja, sharing ke teman-teman, biasanya saya punya note,
Karena zaman dulu kan belum ada tab ya, jadi masih tulis-tulis gitu kan. Jadi saya masih baca apa yang critical point, apa yang pending issue yang kemarin terjadi, apa subject to be discussed-nya today gitu kan. Nah itu yang saya mesti review. Dan saya harus selesai itu jam berapa dengan subjeknya itu. Nah kemudian bicara kalau misalnya kita ada something important dia perlu meeting perlu apa, saya tidak pernah mengizinkan meeting lebih dari 45 menit. Itu maksimum. Biasanya orang meeting ada yang 2 jam, 3 jam itu debating, nggak ada poinnya gitu. Yes. Bertambah lama kamu di ruang meeting, malah kemana-mana. Subjeknya tidak fokus, sama dengan pengaturan keluarga. Yang penting adalah fokus kepada apa yang akan kalian lakukan, apa yang kalian pikirkan. Tapi lagi-lagi buat saya dan si tante, family first. Oke, jadi pertama kesepakatan dulu ya dari suami istri ini, apa dulu yang mau diprioritaskan? Betul. Berarti after that, Om berarti mostly tenggo ya, orang bilang jam 5 langsung pulang gitu ya? Gini, saya kerja selama usia saya bekerja itu saya pindah-pindah bagian. Oke. Pindah-pindah bagian. Pada waktu 9 tahun, ya 9 tahun pertama itu saya mungkin pulangnya itu 1 hour after. 1 jam setelah semua selesai. Karena setelah selesai saya mesti review semua. Karena kebetulan saya diminta oleh manajemen untuk mendevelop sebuah new department saat itu. Saat itu di company saya itu nggak ada planning control, jadi saya dikirim ke Jepang, saya belajar di sana, kemudian saya diminta develop di Indonesia. Makanya selama 9 tahun saya develop terus dengan beberapa tim saya gitu kan. Nah, setelah itu sudah mulai nyaman. Jadi ya 6-7 tahun pertama itu sudah mulai smooth lah gitu, udah mulai santai. Begitu sudah santai, kok saya lihat banyak orang nggak ada kerjaan ya kan, pindah gitu. Terus begitu, jadi saya dari bagian planning saya pindah ke marketing selesai berapa tahun saya perbaiki sistemnya, di bagian import dipercaya bagian ekspor, dipercaya bagian purchasing, sekarang dipercaya bagian produksi juga. Jadi saya sudah mengalami beberapa bagian, beberapa departemen. Oke. Jadi lagi-lagi menurut saya kalau ya kembali kepada poin diskusinya. Jadi kalau kalian tidak bisa membagi waktu dan tidak menetapkan skala prioritas, maka apa yang kalian kerjakan itu sia-sia. Nggak ada yang bisa selesai, semuanya separuh-separuh. Banyak pending issue, banyak pending matters. Yang menjadi subjek pentingnya menurut saya adalah bukan berapa banyak yang kalian bisa kerjakan, tapi berapa banyak kalian sudah lakukan dan kalian sudah kerjakan. Buat saya itu yang lebih penting, dan si Tato juga begitu. Oke. Nah, di dalam perjalanannya, saya still wondering ya, misalnya kan terkadang kan kita harus ada mungkin meeting yang memangkas ya, khususnya di weekend gitu ya, yang mestinya untuk family time, ada tiba-tiba ada meeting yang memang harus dihadiri. Itu kalau perlakuan dari Om dan Tante bagaimana nih? Apakah lihat dari skala prioritasnya atau memang diambil saja atau gimana nih Om? Ya kebetulan saya weekend hampir tidak pernah ada meeting. Hampir tidak pernah meeting? Ya, kecuali tugas luar. Kalau tugas luar, ya boleh tanya di tante deh. Saya pernah pulang dari suatu tempat hanya tukar koper aja di bandara, Jepang lagi. Oke kan kita musuh profesional kan, seperti saya katakan. Kalau memang itu harus dilakukan ya harus. Itu memang nggak ada requestnya untuk meeting di weekend? Atau memang Om setting sengaja memang dari weekend ini ya memang nggak ada. Biasanya kalau meeting ya saya tidak pernah mengatur meeting di weekend, kecuali misalnya ada customer, ada klien datang. Kebetulan saya juga handle customer export ya. Yes. Jadi ada customer yang datang saat weekend ya saya harus ketemu mereka lah. Tapi biasanya saya limit paling hanya lunch time, selesai udah bisa pulang. Wow, oke, luar biasa banget. Nah, kalau misalnya dari Tante sendiri nih, apakah dalam time management Om ini, bagaimana peran seorang istri untuk bisa memaksimalkan family first-nya ini loh? Kalau dari Om kan dari segi pekerjaan ya gitu. Kalau dari Tante bagaimana dari seorang istri? Karena saya waktu itu kan sudah full time jadi ibu rumah tangga. Jadi si Om juga sudah menyerahkan semua urusan anak-anak tuh kepada saya gitu loh. Jadi dari anak-anak masih kecil, mulai sekolah playgroup sampai SMA itu semua urusan saya. Jadi si Om tuh untuk anak-anak
terserah deh kamu mau cari sekolah di mana, nih anak mau dilesin atau apa gitu ya, itu semua urusan saya. Karena si Om taunya, karena saya juga nggak mau bebanin dia, karena kan si Om udah capek bekerja kan, karena dia sekarang kan pencari uangnya tunggal, ya kan. Jadi saya pikir biar si Om tuh fokus kepada pekerjaannya dan saya fokus untuk urusan anak-anak. Jadi sampai anak SMA itu semua urusan sekolah segala macam les saya yang handle semua gitu loh. Dari anak masih kecil saya antar jemput gitu kan, sekolah saya antar jemput, les, sampai di rumah semua saya handle. Si Om pulang semua anak-anak sudah rapi dan kita komit kalau hari Sabtu Minggu itu waktunya family. Saya selalu usahakan kita family time. Ya kalau misalnya Minggu kan pasti ke gereja. Kalau nggak gereja pagi, anak-anak kan zaman dulu susah bangun pagi kan. Nah, karena kan pagi katanya mami waktu aku bangun siang hanya hari Minggu. Hari Minggu betul. Ya kan? Oke, kalau nggak bisa ya kita pergi Sabtu atau sore, Minggu sore. Saya bilang gitu. Kita pokoknya ya usahakan saya bisa ke gereja bersama-sama. Gitu loh. Dan saya sudah bilang pokoknya waktu Sabtu Minggu itu adalah waktu family. Saya bilang, saya tidak melarang anak-anak saya untuk bergaul. Silakan mereka berteman, saya tidak melarang. Sama siapapun saya kasih. Mau pergi pun oke. Tapi usahakan pilih hari Sabtu atau Minggu. Karena salah satu weekend itu harus bersama kita. Oh, salah satu memang udah spesialnya untuk family aja, nggak boleh diintervensi sampai saat ini. Iya, kita selalu usahakan. Dan kita juga usahakan kita pergi liburan bersama-sama. Saya bilang sama anak-anak, waktu kita tuh sedikit. Waktu berkumpul. Nanti setelah anak married, anak punya keluarga, terus terang saya juga nggak bisa ganggu waktu mereka. Jadi selama kita masih ada waktu kumpul berlima, kita usahakan berlima. Saya bilang. Jadi karena kalau anak-anak libur sekolah, si Om juga suka ambil cuti dan kita pergi traveling. Ya, saya bilang kita nggak perlu traveling jauh-jauh. Saya bilang, yang penting waktu itu kita gunakan berlima. Saya bilang, saya nggak perlu harus keluar negeri, misalnya harus yang ini, yang itu, yang mewah, enggak. Saya bilang, saya mami cukup kita berkumpul berlima itu sudah membuat saya happy gitu loh, ya kan. Dan anak-anak juga bisa dekat dengan si Om kan, dengan papanya gitu, dengan papinya dia bisa berkumpul. Nah sejak mereka kuliah ya, dengan kuliah, nah si Om mulai tuh terlibat dengan perkuliahan mereka. Karena saya bilang saya kalau SD sampai SMA saya masih bisa ikutin mereka. Tapi setelah kuliah saya nggak bisa. Kalau kuliah kan menurut saya pelajarannya lebih kritikal, usia kritikal. Usia di mana ya udah mulai si Om lah mulai dari teenager to adult gitu kan. Jadi sudah mulai ngeliat ini itu kiri kanan segala macam. Sudah mulai pacaran dengan cowok gitu kan. Jadi di situ menurut saya harus involve. Ya, harus involve di mana saya tidak involve 100%, bukannya kita dikte, tidak, tapi kita harus mengawasi apa yang mereka lakukan, dengan siapa mereka berteman, mereka kemana segala macam. Nah, boleh singgung sedikit ya Om ya. Kan khususnya kan kebetulan kan Om dan Tante kan anaknya wanita nih. Nah, bagaimana cara kita bisa memantau ya tanda kutip anak kita ini, tapi mereka juga still fine. Kan kadang-kadang kok mau tahu aja sih, kan banyak kan seperti itu ya kalau misalnya teenager ya. Kira-kira tips and trick nggak nih Om? Ya, begini, kalau berpengalaman kita berdua, kita mesti dekat dengan anak-anak. Makanya sejak kecil kita dekat dengan anak-anak. Jadi bukan treatmentnya sebagai adult to anak-anak, tapi kita treat mereka sebagai adult to adult. Bagaimana kita cara bicaranya, cara menyampaikannya, waktu bicaranya, itu sangat penting. Jangan ngomong hal yang rada-rada krusial tapi saat dia lagi bete gitu kan, ya sama aja nggak ada gunanya. Jadi saya selalu mencoba mengatur waktu, melihat gitu. Ini anak gimana nih, happy nggak? Kalau happy baru kita ngomong gitu. Jadi kita cari timing yang tepat dan kita treat mereka sebagai adult, sebagai orang yang sudah dewasa. Oke. Nah, kira-kira kalau misal dari Om dan Tante, apa sih prioritas hidup Om Tante dan seberapa penting nih Pak Sutri harus men-setting hal ini bersama nih? Kalau menurut saya yang paling penting kalau sebagai sebuah keluarga ya, itu adalah lagi-lagi intinya adalah family. Tuhan nomor satu, family nomor dua. Ya, kalau you manage family-nya baik, tapi kalau you tidak percaya
kebetulan saya Katolik. Kalau you tidak percaya dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, nanti gitu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, tetap kita mengalah dan mengandalkan jalan hidup kita kepada Tuhan. Gitu. Saya pikir itu. Oke. Nah, kalau dari Om sendiri, bagaimana nih penerapan ya khususnya apakah dari segi pengaturan waktu keluarganya ini, pertama-tama apa mungkin karena sudah dibiasakan ya mereka it's okay, nggak masalah. Pernah ada ini nggak sih? Aduh, kan misalnya kan tadi Om Danata kan bilang kan satu hari itu harus ditentukan nih. Tiba-tiba ada ada waktunya yang kita tentukan itu, and then ya tidak sengaja dia juga bikin janji lain. Nah, itu bagaimana kita bisa memperlakukannya? Kalau begitu ya kita tuh mesti terima kan, selama excuse-nya itu reasonable, kita bisa terima. Memang ada hal yang mereka tidak bisa hindari misalnya, ya kan, ya kita mesti mengatur waktu yang lain. As compensate gitu kan, kita mesti mengkompensasi waktu yang kita tidak bisa lakukan bersama-sama di waktu yang lain. Jadi jangan strict banget gitu ya. Ya, bisa. kalau dulu mungkin Tidak waktu bisa. anak kecil masih bisa ya kita tentuin Sabtu atau Minggu. Tapi setelah mulai mereka teenager gitu punya lebih banyak mau biasanya kan Teman-teman ya? anak-anak lebih mau pilih ke Mungkin teman mungkin gitu. mulai SMA kali ya. Ya, Mulai SMA mereka kan lebih pilih ke teman Betul, biasanya betul, kan betul. daripada Iya, kita memang ke ada orang tua fasenya, gitu loh. ada fasenya di Iya situ. kan, tapi tetap saya bilang boleh, kamu boleh oke minggu ini kita kasih lah, kamu free lah ya mau pergi sama temen silakan gitu. Tapi next weeknya nggak boleh begitu loh. Saya bilang kita harus tetap harus ada family time-nya. Jaga komitmen Iya. dengan anak-anak. Jadi dari situ dari situ saya mengajarkan mereka itu untuk komit dengan apa yang kita sudah sepakati. Kalau kita di awal sudah sepakat harus ada satu hari dari Sabtu dan Minggu pergi bareng, ya yuk mesti komit. Just lah, yuk mau ke kantor pas Sabtu, itu Sabtu atau hari Minggu. Kita yang follow, karena kita lebih fleksibel waktunya. Nah, untuk family time ini gimana sih deskripsinya nih? Biasanya ngapain aja gitu loh? Atau mungkin kan di sini orang bingung. Kadang-kadang juga ya kalau saya ngeliat belakangan ya, ngumpul tapi sibuk masing-masing gitu, sibuk pakai handphone. Apalagi kan sekarang semuanya kan udah pada gadget semua gitu loh. Nah, tipsnya gimana nih Om Nan? Ya. Dulu sebenarnya memang lebih enak ya sebelum ada gadget. Terus terang, dulu tuh kita lebih fokus gitu loh, Yes. ngobrol bersama. Kalau sekarang kan ya masing-masing dengan gadget, tapi ya kadang saya juga suka tegur sih. Saya bilang ini kita kumpul atau mau kalau masing-masing gadget nggak usah ini aja di rumah aja. Saya bilang gitu. Tapi ya kadang ya susah juga. Kadang oh ya oke lah dia lepas sebentar. Tapi kadang kita juga Kita nggak bisa pungkiri loh, kita nggak bisa hindari bahwa dengan zaman sekarang gadget itu sudah menjadi kebutuhan. Betul. Ya kan, semua informasi, kita punya keuangan, ya kan, hal penting semua di gadget kok. Jadi kalau seandainya dia tidak atau anak tidak mengikuti tren, ya kasihan juga. Betul. Karena teknologi berkembang terus dan mereka mesti mengikuti teknologi yang berkembang di masa yang akan datang kan gitu. Jadi lagi-lagi buat saya paling penting pada waktu Anda pergi bersama misalnya, atau Anda berada di sebuah keluarga di rumah misalnya, yang penting kan quality time-nya. Bukan hanya bicara berapa lama Anda bersama, bukan. Tapi kualitasnya lebih penting gitu. Kualitas obrolannya berarti? Iya dong, itu 2 jam, 3 jam bersama anak-anak misalnya, tapi nggak ngomong misalnya, hanya maksimum di gadget, buat apa? Atau pergi misalnya cuma pergi nonton gitu misalnya, memang itu bagian dari quality time, tapi kan ini tidak ada interaksi. Betul. Ya, jadi kalau saya lebih suka ngobrol pada waktu lagi makan. Iya. Nah itu juga satu keharusan. Kalau anak-anak lagi kumpul di rumah, itu meja makan jadi tempat kita bersama. Saya selalu bilang makan nggak makan, pokoknya kamu turun ke bawah duduk di meja makan. Saya bilang sama-sama kita. Iya. Itu dari anak-anak kecil. Soalnya kan papinya kerja, ya kan. Waktu yang dia bisa kumpul hanya malam, sore ke malam. Ya kan? Nah, sedangkan nanti kalau setelah makan, anak-anak punya kesibukan masing-masing, entah mau bikin PR yang besok ada ulangan segala macam. Jadi saya bilang kita satu-satunya harus kumpul tuh waktu kita makan. Makan malam berarti? Makan malam.
Jadi ya kadang anak-anak bilang mami masih kenyang, saya bilang nggak apa-apa, duduk aja, kamu nggak perlu makan, duduk aja terus kita ngobrol. Oke, nah Om Tata ada challenge-nya sendiri nggak sih? Challenging sendiri nih dalam mengatur ya time priority ini ya, time management waktu ini ya? Apa nih kira-kira Om Tata? Pasti ada. Setiap keluarga, siapapun dia ataupun pribadi pasti ada challenge masing-masing. Ya kan? Tergantung, kalau buat saya bukan problemnya bukan challenge ya, tapi how to solve the problemnya gitu. Di dalam pengalaman saya, di dalam kita berkeluarga, kita bersosialisasi dengan orang, itu bagaimana kita bisa menjaga dan menempatkan diri kita. Itu kadang-kadang kita mesti challenge diri kita sendiri, menempatkan diri kita berada di tempat yang tepat. Banyak teman-teman, misalnya teman-teman usia saya gitu ya, yang kalau saya boleh bandingkan, kok kayaknya lebih superior, otoriter dengan anak-anaknya, dengan keluarganya gitu. Saya nggak menginginkan keluarga saya seperti itu. Saya tidak menginginkan anak-anak yang patuh hanya gara-gara takut, karena orang tuanya galak gitu misalnya. Saya ingin anak-anak saya itu patuh karena kesadaran, sadar bahwa mereka itu part of the team. Gitu. Mereka bagian dari keluarga dan mereka harus sadar itu. Jadi sejak kecil kita selalu didik dia, ajarkan mereka bagaimana cara berpikir mereka, bahwa mereka terlibat di dalam sebuah keluarga. Makanya beberapa hal misalnya untuk mengambil sebuah barang, kalau sekarang kan Mbak ambil ini, saya tidak. Saya beberapa kali saya bilang anak, ingat loh, Mbak kamu itu berada di rumah, itu bukan yang kamu suruh-suruh. Itu buat membantu membereskan, tapi itu mengambil sesuatu, you kan bisa jalan sendiri, bisa ambil sendiri. Dan di situ saya mengajarkan mereka untuk berpikir bahwa saya juga mesti involve di keluarga. Ya, mereka itu bukan bagian dari sebuah keluarga yang nyaman hidupnya, mereka tenang-tenang aja, semua dilayani. Semua di-provide gitu ya? Ya, tidak begitu. Mereka harus terlibat di dalam bagaimana memanage sebuah keluarga. Karena wanita kan mereka akan berkeluarga juga, hanya masalah waktu aja kan. Kalau dari Tante gimana challenge-nya? Apa sama seperti Om atau ada sudut pandang yang lain dari Sama, sekarang saya kan anak-anak udah mulai besar, ya kan, waktu mereka kan lebih banyak di luar, ya kan, sibuk dengan kuliah masing-masing, ya kan. Tapi saya tetap kalau mereka pulang, saya yang dekatkan diri kepada mereka. Jadi saya walaupun enggak ini, saya samperin anak-anak ke kamar, ya kan, saya ajak bicara, saya ngobrol, tadi kuliah apa, terus misalnya kalau dia biasanya setahun ibu lebih kuat ya, jadi kalau anak pulang bete atau apa, saya tanya ada apa, kenapa muka kok tiba-tiba bete, dan mereka dengan sendirinya akan bicara. Nah saya ya tetaplah harus kita yang ini ya, waktu walaupun maksudnya anak-anak sibuk, kita tetap harus punya waktu untuk mereka juga. Iya, benar sih. Oke, nah kalau dari Om dan Tante nih bagaimana? Kan terkadang 24 jam itu nggak cukup ya. Nah bagaimana nih tips and trick untuk pengelolaan waktu dengan baik versi Om dan Tante nih? Maksudnya mungkin yang sudah dipraktekkan ya di dalam keluarga Om Tante. Ayo. Waktu cepat berlalu ya. Hari ke hari ya. Hari ke hari, betul. Ya kan, saya juga mengalami karena dulu saya merasa anak saya masih kecil-kecil, sekarang mereka udah pada besar, ya kan, dan mereka juga udah ada yang kuliahnya jauh, ada yang kerja, ya kan. Jadi saya bilang waktu itu cepat berlalu, makanya manfaatkanlah waktu-waktu anak masih kecil untuk berkumpul bersama, gitu loh. Karena ya kita kan nggak tahu keadaan nantinya gimana. Betul. Ya kan, saya cuma bilang sama anak-anak gunakan sebaik-baiknya, dan tapi satu ingat selalu pergi ke gereja dan jangan lupakan Tuhan, saya bilang gitu. Karena hari Minggu atau hari Sabtu itu hari waktunya kita ikut, maksudnya mendekatkan diri sama Tuhan lah, dan mengandalkan Tuhan aja lah. Karena saya juga nggak bisa jaga mereka 24 jam, ya kan, setiap hari, dan saya cuma hanya bawa mereka dalam doa aja, gitu. Kalau dari Tante, dari Om? Ya, saya pikir sama ya. Jadi buat saya waktu yang sudah lewat itu kan nggak bisa kembali.
kan kita punya time machine kan. Jadi jangan sampai Anda nanti menyesal. Kenapa dulu waktu anak-anak saya tidak begini ya? Kenapa saya tidak begitu ya? Jadi buat pasangan muda, menurut saya sebaiknya Anda betul-betul memanfaatkan waktu yang ada saat ini. Gitu. Lupakan masalah keuangan, lupakan gadget, lupakan semua. Quality time dengan anak-anak itu jauh lebih penting. Doa bareng-bareng. Cara paling sederhana aja gratis kok, nggak perlu biaya, keluar biaya kan. Berdoa dengan di dalam sebuah keluarga bareng-bareng, ya kan? Apakah Anda mau rosario bareng gitu kan? Ya, why not gitu. Itu dengan cara seperti itu kita sudah mulai membuat bonding gitu dengan kita punya keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua. Gitu. Wow, ini berarti kalau saya summary ya, Om dan Tante, berarti bagi tugas itu penting ya. Berarti Om sebagai pencari nafkah, oke, berarti Tante yang pegang semua rumah. Jadi dari sisi seorang suami pada saat pulang juga udah nggak pusing lagi mikirin rumah ya. Begitu juga dengan sebaliknya ya, dari sisi Tante juga fokus di rumah, dipercayakan bahwa ini pasti bisa memprovide semua untuk keluarga ya, betul ya. Dan kedua, yang tadi Om baru jelaskan itu saya mengena banget, waktu itu sangat cepat berlalu. Jadi bijaklah dalam menggunakan waktu. Betul. Karena mumpung masih kecil ya Om ya, Iya. Waktunya ya. Masih kecil, kalian bisa bawa kemana-mana gitu kan, bisa pergi bareng, ngobrol bareng, main bareng gitu kan, mau berenang bareng, mau apa bareng. Begitu dia sudah mulai dewasa, kalian sudah mulai seperti sekarang ya kadang-kadang, saya bilang berdua, aduh anak-anak udah kemana, udah susah, kadang-kadang kita kangen juga, jujur ya. Kan selama kita hidup kan kita masih punya feeling kan gitu. Iya. Ya kan, apalagi dulu kita dekat dengan anak, tiba-tiba mereka sekarang sudah Berasa sekali itu. Jadi sepi ya. Iya. Dulu kalau pulang ya anak-anak suka ada yang manggil mami. Setiap kali masuk rumah aja dia selalu mami, semuanya mami lagi ngapain. Sekarang kok nggak ada yang panggil-panggil. Nggak ada, bener loh. Waktu itu bener. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya bersama anak-anak, apalagi mereka masih kecil. Bagaimana nih untuk couple time nih dari Om dan Tante nih? Apa ada waktu khusus selain dengan keluarga, tapi kalian berdua tuh punya waktu untuk pacaran lagi nih gitu ya? Gimana nih? Kita tidak pernah menentukan kita punya couple time itu kapan. Saya selalu mengatur. Kebetulan saya sudah retire, saya sudah retire. Jadi waktu saya lebih banyak. Gitu. Di sela-sela kesibukan saya biasa mengatur waktu. Kalau saya lihat meeting sudah selesai, tidak ada lagi yang penting, saya kopi. Karena kebetulan saya punya kopi. Saya bisa kopi. Kita kopi. Oh, jadi jemput si Tante nih ya? Ya, saya jemput atau kita janjian di mana gitu. Dan berapa kali juga kita pergi berdua. Kita pergi berdua, ya kemana lah? Traveling bareng, Ya, cuma berdua aja. Hanya berdua aja, hanya berdua. Karena kita mulai dari dua. Iya. Dua sekarang menjadi 5 dan menjadi 2. Uang dia akan kembali satu masing-masing, Yes. dan selesai. Gitu. Jadi saya hanya berpikir bagaimana kita coba mengulang lagi seperti dulu yang kita lakukan pada waktu kita masih pacaran, pergi dari berdua, ya kan, gandengan tangan. Ya kan? Tapi rasanya beda ya. Kalau dua, mudah-mudahan nggak dipegang tangannya langsung gimana gitu ya. Sekarang apa sih begitu? Panas tahu deket-deket gitu. Tapi Dalam waktu enggak. berdua harus tetap ada. Tetap ada. Biasa kalau zaman dulu mungkin zaman anak-anak masih kecil-kecil gitu ya. Kan kadang-kadang kan overwhelmed juga ya dengan waktu ngurusin anak-anak ya. Bagaimana kalian menyiasati untuk berduanya ini? Ada kok kita ya, kadang saya bilang ya udah kita nonton yuk berdua, ya kan? Karena waktu itu juga anak-anak kan masih sekolah, jadi bilangnya ya udahlah kalian tunggu di rumah, tinggal di rumah, mami papi nonton aja berdua. Saya bilang gitu. Itu waktu yang kita gunakan gitu loh. Tapi terus terang sih kalau untuk weekend kita nggak berdua tapi berlima gitu kan. Nah yang kita gunakan itu ya hari-hari biasa di mana anak-anak yang besok harus sekolah gitu. Jadi kita gunakan waktu berdua cuma ya cukup itulah, minum kopi bersama atau nonton gitu aja. Jadi simple things yang penting tetap berduanya ini. Ya, harus ada lah ya. Tidak perlu mewah,
Udah tidak perlu mesti ke kafe yang mewah, apa, ke restoran yang mewah, itu tidak perlu. Iya. Di warung juga oke kok. Yang penting sama siapanya itu. Iya, sama siapa? Mau bekas pacar kan? Oke, thank you Om Ganta. Boleh Om, boleh statement Iya. dari Om kira-kira? Boleh? Iya, saya pikir kita mesti bisa mengatur waktu ya. Mengatur waktu, pertama waktu dengan Tuhan, kedua waktu dengan keluarga. Waktu dengan Tuhan kita mesti berdoa, setiap hari kita berdoa. Ya kan? Apakah dikabulkan atau tidak, itu nomor 2. Kita meminta, tetapi Tuhan yang menetapkan apakah ini jalan Tuhan atau ini atas permintaan kita. Ya kan? Yakin dan percaya bahwa hidup kita di sini pun udah rencana Tuhan semua gitu. Ya kan? Yang kedua buat saya keluarga. Kenapa? Kita mulai dari sendiri. Kemudian saya dengan si tante menikah. Ya kan? Kemudian Tuhan berkati kita dengan anak-anak. Ya kan? Saya punya 3 putri. Saya berpikir bahwa hidup saya sudah lengkap karena saya punya putri. Tapi si tante mungkin belum lengkap karena tidak punya anak laki-laki. Tetapi saya mencoba untuk berada di posisi kalau saya sebagai tante bagaimana feelingnya gitu, ya kan? Tapi saya berusaha untuk beritahukan tante bahwa laki perempuan itu sama saja, itu berkat Tuhan. Jadi bagaimana caranya sekarang kita mendekatkan diri dengan keluarga, mendekatkan diri kita dengan anak-anak, kita juga ingin anak kita dekat dengan kita mesti saling terbuka. Ya kan, kita men-treat dia sebagai seorang yang dewasa, bukan sebagai anak-anak. Mereka sudah bisa berpikir baik dan buruk. Bukan lagi kita harus mendikte, tidak. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap anak diberikan karunia untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang bukan lagi zamannya mendikte ABC, sudah nggak bisa. Zaman sudah berbeda, ya gitu. Jadi zaman sekarang malah saya berpikir lebih challenging ya, lebih sulit buat mereka karena temptation-nya tambah banyak, tantangannya, ya godaannya tambah banyak, ya kan? Zaman saya muda mungkin nggak terlalu problem, gadget pun belum ada gitu. Sekarang waduh luar biasa. Ya kan, oleh karena itu kalau misalnya untuk teman-teman, untuk adik nih, jadi sorry ya. Ya untuk teman-teman semua mungkin yang masih muda, pasuti muda yang baru menikah atau baru punya putra-putri, bagaimana caranya kalian berdua dan dengan pasangan untuk bisa mengatur waktu, berbicara, menetapkan skala prioritas di dalam hidup. Ya, di dalam hidup, karena Anda tidak hidup sendiri di dalam keluarga. Anda hidup dengan pasangan Anda punya anak-anak diberkati oleh Tuhan. Jadi kalian mesti betul-betul bisa mengatur, berdiskusi secara terbuka dan jujur. Itu aja. Luar biasa. Dari Tante? Gunakan waktu sebaik-baiknya, waktu anak masih kecil, dekatlah kepada mereka. Jadi kita anggap aja mereka teman, ngobrol sama-sama. Apalagi saya berasa anak saya perempuan semua ya. Jadi mereka pun akan terbuka dengan kita. Saya bilang jangan cari orang lain dulu kalau ada masalah, tapi cari kita, cari orang tua, gitu loh. Ya kebetulan mereka nyarinya saya, orang tua sebagai ibu ya, karena kan papinya sibuk kerja, jadi saya dan papinya tahu dari saya. Jadi ya saya sharing saya nih, pengalaman saya untuk pasuti muda, gunakan waktu sebaik-baiknya selama anak masih kecil dan kita saling terbuka. Jadi jangan ada gap antara orang tua dan anak gitu. Itu kan yang bikin anak takut ya, mau berterus terang gitu loh. Ya kan, jadi takut mereka mau ngomong takut dimarahin. Udah marah dulu, pasang topeng dulu bapaknya gitu kan. Jadi nggak mau cerita kan. Oke. Pengalaman kita. Oke, thank you banget nih Om dan Tante, luar biasa banget. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Saya sangat terinspirasi sih jujur ya, dan merasa bahwa ya beruntung masih punya anak yang masih kecil yang bisa dikepin terus dulu ya sebelum mereka akan punya sendiri ya. Koyo Talk, sip lah, sumber inspirasi Pasutri. Siap.